Halo Visioner semuanya. Sebelumnya perkenalin, aku Raisya dari Fisioterapi 2023 dan aku mau ngucapin selamat datang kembali di Sebasner Brody Podcast Channel. Dan jadi Sebasner Brody Podcast Channel itu merupakan salah satu siaran dari Biro Kominfo Himavisui 2025, Bu. Lalu setelah kita berhasil nih menayangkan episode-episode sebelumnya bersama Pak Iman, Pak Riza, dan beberapa narasumber lainnya, sekarang kita sudah kedatangan juga, dimana di episode ini kita akan membahas salah satu topik yang deket banget nih sama kita, yaitu kehidupan perempuan, fisioterapi pada kesehatan wanita. Karena ini topik yang bagus dan penting banget untuk semua orang tuh kepo banget sama topik ini. Jadi kita udah mendatangkan narasumber istimewa, siapa lagi kalau bukan Bu Faiza. Bu Faiza, salah satu dosen sekaligus kepala program studi fisioterapi UI, sekaligus juga founder klinik Get Visio. Selamat datang Bu Faiza, terima kasih, dan aku senang banget Ibu udah menyempatkan untuk hadir dan bisa ngobrol sama aku hari ini. Oke, thank you Resya. Thank you juga untuk teman-teman Himavis dan Kominfo yang sudah mengadakan kegiatan podcast gitu ya, untuk bisa ngobrol sama para narasumber. Dan alhamdulillah hari ini kesempatannya saya diajak ngobrol sama Resya. Mudah-mudahan nanti banyak yang bisa kita sharing gitu ya, banyak yang bisa diambil dari obrolan hari ini. Dan tentunya senang sekali bisa ada di podcast bersama dengan teman-teman visioner. Oke, sebelum kita masuk ke topik yang penting banget, yang intinya aku tuh kepo banget Bu dari dulu, kayak apa aja sih Bu cerita di balik Bu Faiza sekarang, kayak pilihan Ibu tuh kenapa kira Ibu menjatuhkan pilihan untuk menjadi seorang fisioterapi spesialis di kesehatan wanita. Oke, ceritanya agak panjang nih Resya gitu ya. Jadi awalnya saya sekolahnya gitu ya, kuliahnya di D3 FKUI. Waktu itu program fisioterapi gitu ya, adanya masih di bawah fakultas. Nah kemudian setelah melewati fase berkuliah 3 tahun, lulus dan bekerja begitu ya, kemudian awalnya saya nggak langsung bekerja di bidang kesehatan wanita gitu. Jadi saya bekerjanya di salah satu klinik yang memang kebetulan fokusnya adalah pada muskuloskeletal dan juga pada sport injury sebenarnya gitu. Kemudian di tahun 2012 gitu ya, kemudian saya mulai merambah gitu ya, masuk ke fisioterapi kesehatan wanita, karena pada sebelumnya dari D3 sembari saya bekerja, saya juga kuliah lagi untuk ngambil diploma 4 dan S1-nya. Nah disitulah kemudian saya berkenalan bahwa ada fisioterapi yang spesialisasinya adalah kesehatan wanita gitu, dan ternyata di situ menarik sekali gitu. Jadi saya mendapatkan insight bahwa ternyata sama seperti bidang kesehatan lainnya gitu ya, fisioterapi itu juga punya banyak spesialisasi, dan yang akhirnya membuat saya sangat amat tertarik adalah pada bidang kesehatan wanita. Kenapa gitu ya, sesederhana karena memang pada saat belajar di perkuliahan waktu itu saya menemukan banyak banget kasus-kasus yang ternyata hanya ada di perempuan gitu ya, yang sebenarnya kasusnya juga nggak berbeda jauh dengan ada pada populasi yang lain, tetapi ketika ini dibahas pada sisi perempuan gitu, ini menjadi menarik gitu. Nah, dan ternyata secara nggak langsung di klinik gitu ya, karena kan saya sambil kuliah sambil bekerja, pasien-pasien yang saya temui itu juga perempuan gitu. Jadi disitulah saya kemudian kembali ketika saya kembali melihat perjalanan waktu itu, oh ternyata memang dari awal ketika saya bekerja memang bukan langsung di bidang kesehatan wanita, tapi secara tidak langsung bertemu dengan pasien-pasien perempuan, pasien-pasien wanita, yang mana akhirnya saya semakin tertarik lagi, semakin mencari tahu sebenarnya apa sih perbedaan antara kesehatan wanita dengan fisioterapi spesialisasi lainnya. Nah, sederhana itu kemudian akhirnya sampai sekarang gitu ya, mencoba untuk menekuni bidang itu. Seperti itu Resya. Jadi merupakan sebuah keputusan dan perjalanan yang panjang ya Bu. Lumayan panjang gitu ya, karena dari lulus sampai sekarang dan masih terus belajar gitu, karena memang semakin dipelajari semakin banyak hal-hal yang perlu didalami lagi gitu ya. Dan beberapa tahun terakhir ini saya juga coba merambah lagi, membuka
kesempatan untuk bisa mencari tahu lagi apa yang bisa dilakukan oleh seorang fisioterapis pada kasus-kasus kesehatan wanita, misalnya pada kebidanan gitu ya, kehamilan, nah seperti itu. Jadi alhamdulillah sekarang juga sudah mulai banyak fisioterapis yang berkecimpung di kesehatan wanita, jadi kita bisa saling sharing dan mudah-mudahan ini bisa saling menguatkan untuk kesehatan perempuan di Indonesia, seperti itu. Iya, tadi kan juga udah sempet aku mention dan Bu Fai juga mention bahwa Ibu Fai ini merupakan founder dari klinik Get Physio sendiri ya Bu. Nah, untuk akhirnya Ibu memutuskan membuka klinik Get Physio itu tuh apa yang waktu itu menginspirasi Ibu dan Ibu mau akhirnya menjadi founder dari klinik Get Physio? Oke, jadi ceritanya kalau kita flashback itu sekitar tahun 2017 gitu ya. Nah, awalnya tidak langsung dimulai dengan klinik. Jadi di tahun 2014 itu saya kemudian melanjutkan ke biomedik, ke S2 gitu. Nah, pada saat saya lanjut kuliah, kemudian saya bertemu dengan banyak sekali teman-teman yang dari profesi kesehatan juga gitu. Nah, di situ awalnya saya mengira bahwa apa yang saya ketahui sebagai seorang fisioterapis itu diketahui juga oleh teman-teman yang ada di bidang kesehatan. Ternyata banyak juga yang apa yang diketahui oleh fisioterapis itu tidak diketahui oleh teman-teman pada saat itu, sehingga kemudian saya mencoba untuk memberikan edukasi. Jadi saya merasa bahwa kalau teman-teman di bidang kesehatan saja masih belum begitu paham terkait apa yang seorang fisioterapis lakukan gitu ya, bagaimana dengan yang awam gitu, berarti masih banyak informasi yang miss gitu ya di masyarakat yang perlu diberikan informasi oleh kita sebagai seorang fisioterapis. Nah, di situ akhirnya saya bikin sebuah media platform. Namanya waktu itu adalah Get Fit with Physio gitu, yang isinya adalah sesimpel mengedukasi terkait dengan misalnya stretching di peregangan di kantor, kemudian bagaimana misalnya membawa tas yang benar gitu ya. Nah, sesederhana seperti itu, dan alhamdulillah di zaman itu gitu, itu salah satu yang mungkin bisa dikatakan sebagai perintis untuk memberikan informasi yang spesifik di bidang fisioterapi. Lalu berkembang, kemudian beberapa tahun setelahnya saya kemudian merefleksikan bahwa semenjak saya lulus kemudian kerja lalu terjun ke bidang akademis, itu rasanya saya juga perlu berkontribusi langsung sebagai seorang praktisi gitu, karena kalau bukan kita gitu ya yang hands on langsung ke seorang pasien gitu, rasanya kok masih ada yang kurang gitu, apalagi ketika saya sudah ada terjun di bidang akademis. Jadi kalau cuma menyampaikan teori tanpa ada background di bidang pelayanan yang cukup tinggi, rasanya apa yang saya sampaikan tuh kayaknya ada miss gitu ya. Nah, oleh karena itu kemudian mencoba untuk membuka klinik kecil-kecilan gitu, yang waktu itu juga dekat dengan rumah gitu ya. Nah, di situ mulai merintis, tapi tentu saja perjalanannya juga pasti ada tantangannya, lalu sempat tutup gitu ya. Waktu itu juga sembari saya menyelesaikan sekolahnya gitu. Kemudian beberapa tahun setelah, 1 atau 2 tahun setelahnya, kemudian ada tawaran gitu, ada kesempatan, opportunity untuk bekerja sama dengan sebuah klinik. Lalu disitulah saya coba mengevaluasi kekurangan yang ada di sebelumnya gitu ya. Kemudian kita coba untuk membuat sebuah pendekatan yang baru. Nah, semenjak tahun kurang lebih sekitar 2020 waktu itu, dan alhamdulillahnya pas banget COVID ya, jadi memang ada lagi tantangan baru gitu waktu itu. Tapi alhamdulillah melalui peristiwa COVID itu juga kita belajar banyak gitu ya, dan kerja sama timnya juga semakin kita coba untuk evaluasi, untuk memperkuat gitu ya biar lebih solid. Nah, lalu ini masih berjalan sampai 2022 kalau saya nggak salah gitu. Kemudian ternyata akun Get Fit with Physio-nya itu bermasalah sampai akhirnya hilang. Nah, semenjak itu yang awalnya memang kami fokusnya masih di muskuloskeletal biasa, jadi masih kasus-kasus general gitu, belum fokus di kesehatan wanita. Nah, disitulah lagi-lagi ya, setiap peristiwa tuh pasti ada hikmahnya. Jadi kita ngobrol lagi bareng-bareng sama tim, lalu akhirnya kita bilang ya udahlah, mungkin ini memang
jalannya untuk kita mengevaluasi tujuan dari Get Fit with Visio waktu itu namanya, untuk mungkin udah saatnya kita mengproklamirkan gitu ya, udah saatnya kita untuk lebih fokus ke kesehatan wanita. Nah di situ akhirnya kita rebranding jadi Get Visio, dan fokus utamanya adalah kesehatan wanita gitu. Jadi disitulah prosesnya sampai sekarang akhirnya kita mulai shifting, meskipun masih tetap menerima kasus-kasus umum gitu ya yang nggak spesifik sekali ke kasus-kasus kesehatan wanita, tapi memang beberapa tahun ini kita coba untuk lebih fokus ke pelayanan kesehatan wanita. Kemudian juga kita bikin webinar ataupun workshop gitu ya, supaya kita bisa sama-sama belajar, bisa sama-sama berkembang, bisa memberikan pelayanan fisioterapi untuk banyak perempuan di luar sana gitu. Jadi dari Get Fit with Visio Get menjadi Fit with Visio, terus jadi Get Visio gitu. Nah, selain di klinik, Ibu tuh juga punya peran yang besar di kampus ya, Bu. Karena apalagi Ibu sekarang itu menjabat sebagai Kaprodi. Dengan posisi ini tentu banyak banyak kegiatan, banyak hal-hal yang sedang Ibu tanggung jawabnya tuh besar. Kira-kira gimana sih Bu cara Ibu tuh untuk mengatur waktu biar semuanya tuh berjalan lancar? Terus ada tips juga nggak buat kita, Bu, sebagai mahasiswa? Oke. Tidak mudah pada awalnya gitu ya, karena memang semuanya balik lagi proses dari pada saat dulu mulai melakukan multitasking tuh sebenarnya waktu zaman kuliah gitu ya, dan itu pun tidak mudah sebenarnya karena dengan tugas-tugas kuliah, kemudian punya urusan-urusan personal gitu kan. Awalnya memang mencari polanya tuh seperti apa gitu, sampai akhirnya dengan adanya berbagai macam tanggung jawab yang alhamdulillah saat ini diamanahkan, akhirnya saya mencoba untuk merefleksi gitu, kira-kira kekuatan saya apa, kelemahan saya di mana gitu ya. Nah dengan kekuatan dan kelemahan ini saya coba untuk mencari strategi bagaimana agar tugas-tugas itu bisa terselesaikan dengan baik gitu ya. Dulu perfeksionis banget gitu, jadi every details matters gitu ya, jadi harus banget perfeksionis, harus semuanya sempurna. Tapi ya balik lagi ketika fokusnya hanya ke bagaimana itu harus detailsnya sempurna, akhirnya saya lupa prosesnya tuh bagaimana gitu kan. Nah padahal yang lebih dipentingkan kan adalah bagaimana prosesnya. Nah kemudian akhirnya dalam proses itu saya mencoba untuk yang pertama adalah membuat to-do list. Jadi setiap hari, setiap minggu itu saya bikin to-do list, dan to-do list itu saya bikin prioritas. Yang mana yang prioritasnya paling tinggi gitu ya, yang mana yang prioritasnya mungkin belum urgent untuk saat ini gitu. Bukan berarti tidak dikerjakan, tapi karena fokus kita juga terbatas, energi kita juga terbatas gitu ya, maka saya prioritaskan untuk hal-hal yang urgent untuk dikerjakan lebih dulu gitu ya, lebih awal. Kemudian yang kedua adalah teamwork. Nah, saya mencoba untuk belajar mendelegasikan tugas-tugas yang memang bisa dikerjakan oleh teman-teman atau rekan-rekan yang ada dalam tim gitu. Karena kalau tidak seperti itu, semuanya akan ngumpul di satu orang gitu ya, bukan alih-alih akan selesai malah jadinya mentok gitu dan gak akan selesai. Jadi yang kedua adalah bagaimana kita bekerja sama, mendelegasikan tugas, membangun kepercayaan dari tim gitu ya, untuk bisa mengerjakan tugas itu bersama-sama. Dan mungkin yang terakhir yang saya pelajari adalah boundaries. Jadi saya harus bisa mengatakan tidak pada hal-hal yang memang ini tidak, untuk saat ini bukan jadi prioritas saya gitu. Jadi dengan melakukan 3 hal itu gitu ya, termasuk bagaimana membatasi energi yang harusnya difokuskan pada hal-hal yang penting atau besar gitu ya. Nah dengan melakukan itu, alhamdulillah sejauh ini banyak tugas-tugas yang bisa diselesaikan gitu ya, meskipun kadang-kadang ada tugas-tugas yang mungkin kalau dilihat belum sempurna dari kacamata kita gitu ya, tapi disitulah saya belajar juga bahwa ketika ada sesuatu yang mungkin pekerjaannya belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, nah di situ kita belajar untuk mengevaluasi kekurangannya apa gitu ya, kemudian mencoba untuk kedepannya bisa lebih baik lagi gitu. Berarti aku mau take notes lagi. Tadi ada 3 poin penting ya Bu. Yang pertama ada
to-do list, ada prioritas, lalu juga ada teamwork, lalu yang terakhir itu ada boundaries. Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih Bu tentang perjalanan Ibu. Rasa kepo aku akhirnya udah berkurang dikit, udah terbayarkan. Lalu sekarang kita akan next topik, lebih menjurus lagi ke kesehatan wanitanya itu sendiri. Menurut Ibu, seberapa penting sebenarnya fisioterapi kesehatan wanita itu untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Apalagi khususnya untuk perempuan-perempuan muda kayak visioner aku dan teman-teman visioner lainnya. Sebenarnya kalau dibilang seberapa penting gitu ya, kalau untuk secara pribadi tentu saja kita perlu untuk menjaga kesehatan tuh udah pasti gitu. Tapi sebagai kita provider kesehatan gitu ya, saya rasa ini satu bagian yang penting gitu ya untuk bisa dikerjakan atau dihandle oleh seorang fisioterapis gitu, karena memang angka kejadian dari kasus-kasus yang berkaitan dengan kesehatan wanita itu juga cukup tinggi gitu. Dan kadang-kadang salah satu hal yang sering saya temui di lapangan ketika praktek adalah ketidaktahuan pasien atau klien terkait dengan kasus ini ternyata bisa dihandle oleh seorang fisioterapis. Jadi sebenarnya gitu ya, untuk teman-teman di luar sana gitu, untuk kesehatan wanita seperti yang tadi di awal saya sempat mention sedikit, kalau kita lihat sebenarnya kasus-kasus apapun itu punya irisannya dengan kesehatan wanita. Sebagai contoh misalnya adalah sakit pinggang gitu ya. Sesederhana misalnya kalau kita lihat sakit pinggang itu kan dialami oleh banyak sekali populasi gitu ya, tidak hanya pada perempuan, pada pekerja gitu ya, pada laki-laki gitu, dan pada populasi-populasi lainnya. Tapi yang menarik ketika berkaitan dengan fase kehidupan seorang perempuan, misalnya pada kondisi hamil atau melahirkan, nah ini tentu saja yang paling mengerti adalah mereka yang belajar lebih dalam terkait dengan kesehatan wanita gitu. Sehingga sebenarnya kalau misalnya kita di lapangan pasti akan banyak sekali ketemu pasien-pasien dengan kasus-kasus yang muskuloskeletal misalnya, itu berkaitan juga, ada benang merahnya juga dengan bagaimana sebuah kondisi sakit itu lebih banyak pada perempuan dibandingkan laki-laki misalnya. Tanpa harus kita tahu misalnya, atau kita menspesialisasikan diri kita sebagai kesehatan wanita, sudah seharusnya kita juga bisa tahu secara fisiologis fisioterapi pada pasien dengan laki-laki dan perempuan dengan kasus-kasus atau dengan sebaran penyakit tertentu itu pendekatannya akan berbeda gitu. Meskipun mungkin ada teman-teman lain yang ingin mengkhususkan gitu ya ke kesehatan wanita, tapi secara umum sebenarnya ini perlu untuk diketahui oleh semua spesialisasi gitu ya, tidak hanya yang spesialisasinya di kesehatan wanita. Jadi ini ilmu dasar sebenarnya yang menurut saya perlu untuk diketahui oleh nantinya calon-calon fisioterapis ataupun fisioterapis yang saat ini sudah berpraktek gitu ya gitu. Kalau kita bicara praktik sehari-harinya Ibu, hal yang langsung terjadi di lapangan, ada nggak sih Bu kasus-kasus yang sering muncul dan sering Ibu temukan kayak kasus-kasus yang Ibu alami di klinik? Contohnya kasus-kasus apa nih maksudnya? Kasus-kasus yang Ibu tangani di klinik yang sering muncul. Kalau yang sering muncul ada kasus-kasus yang memang sebenarnya ini umum gitu ya. Jadi tadi misalnya kasus-kasus muskuloskeletal yang berkaitan dengan bukan dalam kondisi hamil atau melahirkan, jadi umum aja gitu. Ada juga kasus-kasus yang memang berkaitan dengan sebuah fase seorang perempuan, misalnya menopause, kemudian pada menstruasi, kemudian pada hamil ataupun melahirkan, atau pasca melahirkan gitu. Jadi kasusnya untuk saat ini yang lagi sering sekali ditemui di klinik adalah yang berkaitan dengan otot-otot dasar panggul gitu ya. Bagaimana otot-otot dasar panggul ini mengalami berbagai macam kondisi gitu ya. Yang paling sering adalah misalnya ditemui inkontinensia urin gitu ya. Itu cukup sering pada perempuan, meskipun memang ada juga beberapa yang terjadi pada misalnya usia lanjut gitu ya. Itu tidak hanya pada perempuan tapi bisa juga pada pria misalnya. Tapi untuk yang di klinik memang karena fokusnya adalah di kesehatan wanita yang banyak datang, dan kemudian kita coba untuk bantu adalah yang berkaitan dengan bagaimana dampak dari
hamil atau melahirkan terkait dengan kondisi dari kesehatan dasar panggulnya, seperti itu. Lalu menurut Ibu, peran kita sebagai calon fisioterapis nih Bu untuk menaikkan awareness terkait hal tersebut tuh kayak biar hal itu tuh sebenarnya nggak perlu terjadi gitu. Betul. Jadi memang sebaiknya ya, karena kan fisioterapi itu ada beberapa tahapan gitu kan. Yang paling awal itu sebenarnya adalah bagaimana kita promosi gitu ya, promotif, preventif gitu ya, melalui edukasi gitu. Nah, yang bisa dilakukan sebagai mahasiswa misalnya gitu ya, atau kita yang ada di lingkup bidang pendidikan adalah dengan bagaimana kita melakukan edukasi gitu ya, untuk memberikan informasi sebanyak mungkin, serelevan mungkin tentunya gitu ya, agar masyarakat khususnya mungkin perempuan itu bisa tahu ini kira-kira seperti apa yang bisa dilakukan sebagai langkah preventif gitu ya, untuk mencegah nantinya di kemudian hari akan muncul sebuah masalah. Yang paling sederhana adalah dengan cara mengedukasi seperti itu. Cuma kadang-kadang kita fokusnya di treatmentnya gitu ya. Jadi bagian promosinya, edukasinya kadang-kadang mungkin terlewat. Tapi itu salah satu kunci sebenarnya bagaimana kita bisa menekan angka kesakitan atau keluhan itu terjadi. Kalau tipsnya itu untuk kita Bu, visioner perempuan muda untuk menjaga kesehatannya itu dari sekarang, ada nggak tips-tipsnya Bu? Gaya hidup sebenarnya ya, apalagi mahasiswa banyak tugas, mungkin begadang gitu ya, kurang melakukan aktivitas fisik gitu ya, apalagi dengan dimudahkan berbagai macam platform gitu ya, ada berbagai macam kurir gitu ya, atau ojek online, semua aktivitas kita dibantu, sehingga dengan adanya kemudahan itu kita sebenarnya bersyukur gitu ya, tapi juga aktivitas fisiknya jadi berkurang. Nah, ini yang pertama adalah bagaimana pola hidupnya gitu ya diperhatikan, kemudian bagaimana juga bisa meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas fisik sesederhana 30 menit per hari gitu ya, untuk berjalan misalnya yang paling sederhana gitu kan, atau di kampus kalau naik turun tangga coba tidak menggunakan lift gitu ya, pilih tangga, apalagi kalau cuma 1 atau 2 lantai. Nah, dengan demikian sebenarnya kita sedang melatih tubuh kita, sedang memberikan sebenarnya hal-hal baik untuk tubuh kita gitu, sehingga insya Allah dengan melakukan, karena banyak banget literatur yang menjelaskan fungsi dari latihan gitu ya, aktivitas fisik. Nah, akhir-akhir ini itu yang mungkin kurang di remaja putri atau di perempuan dewasa muda saat ini gitu, karena kehidupan yang serba cepat gitu ya, tuntutan yang serba tinggi, akhirnya kadang-kadang lupa untuk self care gitu. Nah, self care itu nggak perlu mahal sebenarnya, melakukan hal-hal sederhana untuk kesehatan tubuh kita gitu. Jadi hal yang sebenarnya paling penting itu adalah gaya hidup. Betul. Ya. Tips yang sangat bermanfaat banget, kita semua pasti langsung kayak oke, gaya hidup. Benar ya, abis ini berubah ya. Nah, akhirnya kita masuk ke pertanyaan terakhir. Ada nggak Bu pesan atau dorongan Ibu untuk kita semua visioner atau para mahasiswa yang pengen lebih berfokus kepada nantinya akan memilih mendalami bidang kesehatan wanita? Pesan ya, ini kalau menurut saya lebih ke, kalau memang tadi ya udah muncul minatnya untuk ke arah kesehatan wanita, yang pertama tentu harus membekali diri kita dengan teori gitu ya, ilmu dan juga keterampilan yang cukup gitu, karena memang ketika kita akan nantinya berhadapan dengan pasien gitu ya, pasien itu ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik dari providernya gitu ya, dari fisioterapisnya, maka sudah menjadi kewajiban untuk kita untuk bisa melakukan, membekali diri kita dengan ilmu, baik itu secara teori maupun keterampilan yang nantinya bisa membantu pasien-pasien kita gitu. Banyak banget kok sekarang nggak perlu kalau sebelum COVID mungkin kita harus terbang kemana untuk mendapatkan ilmu gitu ya, tapi kalau sekarang sudah dimudahkan dengan pembelajaran secara daring gitu ya, ada buku, ada artikel. Nah, dengan kita semakin membaca gitu ya, kemudian kita melakukan tindakan fisioterapinya juga based on SOP gitu ya, standar yang memang sudah harusnya kita lakukan, kemudian dasar-dasar pemilihan
treatment gitu ya, atau sebuah tindakan kita landaskan pada evidence base gitu ya, jadi berdasarkan bukti. Nah insya Allah kita juga bisa memberikan hasil yang terbaik untuk pasien atau klien kita ke depan. Jadi intinya jangan pernah berhenti belajar. Meskipun udah lulus gitu ya, justru disitulah pembelajarannya baru akan dimulai, karena setiap hari gitu ya, pengalaman pribadi saya, kita ketemu pasien yang mungkin di saat di perkuliahan kasusnya osteoartritis gitu ya, oh di buku to-do listnya tuh A, B, C, D, E. Nah pada saat ketemu langsung di lapangan itu bisa berbeda gitu ya, apa yang ada di teori dan ada apa yang nanti kita temui di lapangan secara langsung. Sehingga kalau kita patokannya cuma textbook tanpa kita bisa melihat perkembangan terbaru itu seperti apa, tentunya kita tidak bisa memberikan sesuatu yang optimal gitu. Nah dengan itu jangan pernah berhenti belajar. Pasien itu nantinya adalah menjadi tempat belajar kita tentunya, untuk bisa memberikan semakin hari kita dengan jam terbang yang semakin tinggi akan bisa memberikan yang terbaik juga untuk pasien gitu. Dan orientasi semuanya untuk kepentingan pasien gitu. Jadi bukan untuk ego kita pengen dilihat sebagai fisioterapis yang keren gitu, yang terkenal, bukan, tapi bagaimana kita sebagai perantara gitu. Karena sebenarnya yang menyembuhkan kan yang Maha Kuasa, kita perantara gitu. Jadi ketika kita melakukan sebuah tindakan, tentunya posisikan diri kita adalah untuk memberikan yang terbaik untuk para pasien-pasien kita nanti gitu. Jangan pernah berhenti belajar. Betul. Oke, visioner semuanya, luar biasa banget obrolan kita di episode kali ini. Kita ngebahas semuanya macem-macem yang berkaitan dengan kesehatan wanita. Udah selesai obrolan kita kali ini, episode kita kali ini membahas tentang kesehatan wanita bersama Bu Faiza. Aku mau ngucapin terima kasih banyak pada Bu Faiza sudah berbagi cerita, pengalaman, terus sudah kasih pesan juga untuk kita, motivasi yang sangat berharga yang aku dan teman-teman yang lainnya dapat banyak insight dari episode kali ini. Itu aja. Terima kasih untuk teman-teman visioner semuanya yang udah setia menyimak episode kali ini. Jangan lupa nonton terus dan tunggu-tunggu episode dari Sebasner Brody podcast channel lainnya. Makasih banyak Bu Faiza. Dengan senang hati. Terima kasih.